Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Bertemu lagi dengan Kak Tasya Dan Kak Rahel untuk memuji Tuhan, bernyanyi dan melompat buat Tuhan. Tapi Kak, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya Kak Tasya. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk berdoa? Ayo kita sama-sama berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami semangat sehingga kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama katakan, amin. Oke Kak, supaya lebih semangat. Kita mau yel-yel dulu pastinya. Siap? Siap dong Kak. Oke, NDC Kids, praise the Lord. Kak Sekali Tasya lagi belum dong. semangat kayaknya Iya deh nih, Kak. ayo dong sekali lagi ya. Sekali lagi ya Kak. Oke, NDC Kids, praise the Lord. Mari memuji nama Tuhan adik-adik dengan penuh sukacita. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? He's much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? He's much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Let me ask you, do you know? Let me ask you, do you know? Or do you know? kasih tepuk tangannya dulu dong Kak yang paling meriah. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Betul, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau menyanyikan satu pujian ya Kak Tasya. Kita mau katakan kalau kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Betul Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati setiap kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini luar biasa loh. Adik-adik pasti udah seger, udah siap semua ya, udah pakai baju yang rapi buat ikut ibadah online. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita sesuatu yang sebenarnya adik-adik udah sering denger loh. Tiap hari kali denger ya. Tapi ini luar biasa. Adik-adik, pernah gak sih adik-adik tuh kepikir, kenapa ya tiap hari matahari itu selalu ada, selalu keluar. Udah gitu matahari itu kan kuning-kuning gitu sinarnya ya. Terus panas gitu loh. Terus adik-adik pasti mikir, ya itu mah udah biasa kak. Tiap hari juga begitu. Aku dari bayi juga setiap kali bangun juga selalu dikasih tahu sama mama kalau siang ada matahari. Tapi adik-adik tahu, pernah loh satu kali mataharinya itu tiba-tiba jadi gelap. Nih seperti ini nih adik-adik, mataharinya ini jadi gelap. Nah
ini tuh siang loh adik-adik. Tapi adik-adik lihat ya bahwa mataharinya itu gelap, gak kelihatan. Tidak terang seperti biasa. Atau adik-adik, pernah gak adik-adik kenapa mikir ya? Gini, tiap kali pulang sekolah, tiap kali adik-adik mau makan, pagi, siang, malam, selalu tahu-tahu udah ada makanan nih di meja makan. Atau kalau adik-adik, aduh lapar mah, pengen ngemil-ngemil, tahu-tahu, wih, udah ada kue, udah ada biskuit. Waduh, kok bisa ya? Terus adik-adik pasti bilang, ya udah biasa kak, emang begitu. Emang tiap hari juga mama sediain atau mbak bantuin masak. Tiap hari tuh di meja makan pasti penuh makanan. Nah adik-adik pernah nggak kepikir kalau satu kali misalnya mama sakit atau misalnya satu kali mbak pulang kampung nggak sempat belanja ke pasar, lalu waktu kita aduh lapar, begitu kita lihat meja makan nggak ada makanan, wah gimana tuh? Atau nih adik-adik, kita kan tiap hari pergi sekolah ya seperti ini nih. Nah, adik-adik pernah ya berpikir, kenapa ya kita tiap hari bisa sekolah ya? Langsung adik-adik, ya ampun kak, itu mah udah biasa banget. Tiap hari juga papi mami selalu suruhnya sekolah. Aku malah senangnya tuh liburan. Tapi yang namanya sekolah tuh kayaknya aku ketemu temen-temen juga semua orang ceritanya sama, bahwa semua orang pergi sekolah. Adik-adik emangnya begitu? Adik-adik pernah kepikir nggak kalau di daerah-daerah sana ada yang miskin banget sampai mau sekolah aja nggak bisa loh adik-adik. Kita kalau misalnya tiba-tiba aus terus langsung kita jalan ke kulkas. Lalu kita ambil minuman, tiba-tiba kita ada minuman dingin, enak banget nih, susu coklat yang super dingin, kesukaan aku. Langsung kita minum. Kenapa kok bisa minum? Udah ada di kulkas. Loh kok bisa? Ya tiap hari juga begitu kak, memang udah ada dari dulu. Terus atau kalau misalnya aduh bosen banget ya belajar, capek banget. Terus kita pikir ngapain ya? Oh iya aku mau nonton TV aja. Lalu kita duduk di sofa. Kita duduk di sofa, kita ambil remote, terus kita pilih-pilih channel deh. Ini dia nih film kesukaan aku. Terus pernah nggak kita berpikir kenapa kita bisa nonton TV? Ya ampun kak, pasti adik-adik mikirnya gitu deh. TV itu di semua rumah pasti ada. Aku tanya temen-temen, aku tanya sepupu-sepupu aku, semua pasti punya TV. Itu memang udah biasa kak, udah biasa banget, emang udah begitu. Adik-adik pernah kepikir gak sih bahwa gak semua orang punya TV? Gak semua orang itu orang tuanya, papi maminya punya uang buat beli kulkas, buat sediain minuman, buat sediain makanan. Gak semua orang itu orang tuanya bisa punya uang yang lebih buat bayarin kita pergi sekolah. Terus kenapa kita kok punya kak? Karena Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan, iya Tuhan yang membuat orang tua kita itu bisa kerja, mama papa bisa sehat, bisa sediain semuanya buat kita. Itu semua disediakan sama Tuhan. Jadi kita gak boleh lupa bilang terima kasih sama Tuhan. Adik-adik, kakak mau cerita sebuah kisah yang bagus banget. Adik-adik dengerin ya. Adik-adik, suatu kali Yesus ketemu dengan 10 orang yang sedang teriak-teriak. Adik-adik pernah lihat gak orang yang sedang teriak-teriak? Itu berisik banget gak sih? Berisik banget kan ya adik-adik ya? Nah 10 orang yang teriak-teriak ini adik-adik ternyata ada sebabnya. Mereka tuh teriak-teriak supaya orang-orang tuh gak deket-deket sama mereka. Kenapa Kak Putri orang-orang gak mau deket-deket sama mereka? Karena 10 orang ini adik-adik mereka kena penyakit kusta. Adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu apa? Nah penyakit kusta itu adik-adik semua badan itu semuanya berwarna putih. Jadi serem banget
adik-adik agak bau juga sih, serem pokoknya. Nah, suatu kali ketika mereka lagi berdiri, Tuhan Yesus lewat adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, 10 orang yang kena penyakit kusta ini, mereka melihat Tuhan Yesus. Dan juga mereka tuh ya, udah sering mendengarkan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi nih adik-adik ya, walaupun jaraknya mereka sama Tuhan Yesus itu agak jauh nih ya. Jadi yang sakit kusta tuh mereka tuh berdirinya di sini. Terus yang Tuhan Yesus tuh lewat agak jauh jaraknya. Mereka tuh rela teriak-teriak, Yesus, Yesus, Guru, Guru, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus tuh baik banget. Tuhan Yesus itu nggak cuekin mereka. Tuhan Yesus tuh nggak pura-pura nggak lihat mereka. Tapi Tuhan Yesus tuh peduli banget sama mereka. Tuhan Yesus tuh baik banget. Jadi Tuhan Yesus tuh balas ngomong kayak gini, perlihatkanlah dirimu kepada imam besar. Nah adik-adik, pada zaman dahulu ketika lagi sakit kusta, terus sakit kustanya itu sudah disembuhkan, mereka harus memperlihatkan diri mereka kepada imam besar. Kenapa kak? Supaya mereka tuh bisa nunjukin, ini loh imam besar, kulit saya udah nggak putih-putih lagi, saya udah sembuh dari penyakit kusta. Supaya orang-orang nggak jauhin mereka, supaya mereka nggak dijauhin sama orang lagi. Makanya mereka harus ketemu sama imam besar adik-adik. Nah berarti kalau misalkan nggak disembuhkan, nggak perlu dong kak ketemu sama imam besar. Iya bener adik-adik. Tapi di sini 10 orang yang kena penyakit kusta ini, mereka tuh percaya sama Tuhan Yesus bahwa walaupun Tuhan Yesus tuh nggak jamah mereka secara langsung, walaupun jaraknya tuh agak jauh, tapi mereka percaya dengan perkataan yang Tuhan Yesus bilang. Jadi mereka dengan percaya, yakin, mereka berjalan dan bertemu dengan imam besar gitu adik-adik. Nah seperti itu adik-adik ceritanya. Adik-adik, ternyata percaya saja itu nggak cukup ya. 10 orang kusta tadi percaya banget bahwa Yesus bisa sembuhin mereka. Walaupun jauh sekali, Yesus cuman ngomong, tapi mereka langsung jalan ke imam besar. Mereka percaya banget bahwa Yesus bisa sembuhin mereka. Tapi adik-adik, cuma satu yang balik lagi ke Tuhan Yesus. Udah jalan jauh, tahu-tahu balik lagi ke Tuhan Yesus. Mau ngapain? Cuma mau bilang terima kasih sama Tuhan. Yang 9 orang lagi kemana? Yang 9 orang lagi itu tetap jalan ke imam besar. Mereka percaya kok Tuhan Yesus bisa sembuhin, dan terus tahu-tahu sembuh kan. Terus mereka pikir gini, ya udah dong, kan saya memang udah mintanya ke orang yang benar, ke Tuhan Yesus, ke Tuhan yang benar, dan saya sembuh. Ya udah dong, memang udah harusnya begitu dong. Terus ngapain balik lagi capek-capek bilang terima kasih? Yang disembuhin Tuhan itu banyak sekali. Tuhan juga gak inget lah siapa-siapa aja yang udah sembuh. Tapi Tuhan inget gak? Tuhan inget banget adik-adik. Adik-adik, Tuhan itu senang kalau satu orang kusta ini balik lagi dan bilang, Tuhan terima kasih ya, saya percaya bahwa Tuhan itu yang kasih kesembuhan sama saya. 9 orang yang tadi percaya gak? Oh percaya, tapi mereka lupa bilang terima kasih. Adik-adik, kita juga kadang-kadang percaya loh. Kita percaya kalau matahari itu Tuhan yang buat. Kita percaya kalau saya sehat Tuhan yang kasih. Tapi kita suka mikir, ya memang udah begitu. Tiap hari kita bangun bisa napas. Oh ya ini napas Tuhan yang kasih juga, ada udara yang segar. Tapi ya emang udah begitu, emang udah biasa. Kita sampai lupa bilang terima kasih. Adik-adik, percaya doang gak cukup, kita harus bilang terima kasih. Yang menyedihkan nih ya adik-adik ya, jangan seperti ini nih. Ada contoh, masa ya, ada cerita yang gak enak banget nih adik-adik, lihat yuk. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time.
Adik-adik, sedih banget ya kalau kayak tadi. Masa kita udah bawa kado, udah nabung-nabung, kita kasih ke yang ulang tahun, tahu-tahu kita dicuekin. Terus karena yang ulang tahun pikir, lah kan udah biasa, kalau saya ulang tahun pasti saya dapat kado. Ya tapi kan kita tuh kepinginnya tuh, thank you ya gitu, kadonya bagus banget. Iya pengen kan digituin, aduh. Tapi tadi enggak, ya kan Jen, kamu juga lihat kan Jen? Terlalu semuanya. Iya nih. Jen, kamu nggak kayak gitu kan Jen? Kalau lagi doa kamu nggak pernah lupa bilang terima kasih kan? Aku Kak, aku. Iya. Duh, jadi malu Kak. Sebenarnya sering lupa juga bilang itu sih Kak kalau lagi doa. Jadi kamu suka lupa juga Jen? Aduh gawat, mulai hari ini nggak boleh lupa lagi ya Jen ya? Nggak boleh lupa. Ingat loh Jen. Iya Kak, pokoknya aku mulai sekarang gak boleh mikir lagi kalau semuanya udah biasa. Emang udah kayak gitu dari dulu. Tapi mulai sekarang mikirnya bahwa semua yang kita bisa punya itu karena disediakan sama Tuhan. Betul banget Jen, betul banget adik-adik. Jadi walaupun ya makanan disediain sama mami, kalau kita sekolah yang bayar uang sekolah itu papi. Terus misalnya kita suka dikasih yang bagus-bagus sama teman-teman. Jadi walaupun yang berbuat kebaikan itu orang-orang biasa, ya kita bilang terima kasih juga sama mereka. Tapi mereka itu kan digerakkan sama Tuhan. Jadi kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya. Tuhan udah kasih papi kerjaan, jadi papi bisa punya uang buat bayarin saya sekolah. Terima kasih ya, Tuhan itu udah kasih mami kepinteran, jadi mami tiap hari bisa masak buat aku. Terima kasih ya, karena Tuhan itu sudah kasih teman-teman yang baik buat aku. Teman-teman yang mau bantuin aku, kalau aku tuh lagi nggak bisa pelajaran, banyak teman-teman yang bantuin. Kamu juga gitu kan Jen? Nah adik-adik gak boleh lupa bilang terima kasih sama Tuhan setiap hari. Waktu lagi doa, yang pertama-tama yang harus kita ucapkan itu, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih ya buat tadi siang. Tuhan terima kasih ya buat makanan ini. Seperti itu adik-adik, pasti adik-adik bisa. Ini firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang sangat memberkati. Dan kakak percaya bahwa adik-adik akan bisa berubah menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Oke Kak, siap. Kak, sekarang waktunya kita happy lagi nih Kak. Mau. Kak, mau nggak Kayak tadi main ya? tebak-tebakan lagi sama aku? Mau Nah, banget. aku punya tebak-tebakan nih Kak. Oke, siap. Angka berapa setelah angka 13? 14, Lagi Kak, setelah 14? 15. Nah iya bener. Bener ya? Iya. Wah. Terus ada lagi nih Kak, huruf apa yang bentuknya seperti angka 1? Huruf yang bentuknya seperti angka 1. Huruf I dong. Nah iya Kak, bener Bener? banget. Bener? Iya bener. Wih, hebat. Ih, Kak Weni pinter banget ya. Terus Kak, satu lagi nih Kak, di Alkitab, kitab apa yang berasal dari huruf I? Kitab yang depannya huruf I. Iya Kak. Bentar ya Jen, cari dulu. Apa ya? Apa ini? Ketemu Jen. Yang ini bukan? Ibrani ya? Iya. Ibrani bener? Kak, iya. Wah, Oh, udah ketemu. Bener Kak, ayat hafalan kita hari ini ada di kitab Ibrani Kak. Oh. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wih, keren banget Jen ayat hafalannya. Iya Ngajarin dong. adik-adik untuk jadi anak yang selalu mengucap syukur ya. Nggak lupa bilang terima kasih ya Jen ya. Keren sekali, kamu nemu aja ayat hafalan keren begitu. Adik-adik jangan lupa ya, dipelajarin tuh ayat hafalannya. Dibaca, diinget-inget. Itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik,
Kakak sekarang mau berdoa buat adik-adik. Adik-adik udah dengar firman Tuhan yang luar biasa, dan kakak mau berdoa supaya adik-adik hari ini disentuh oleh Roh Kudus supaya bisa menjadi anak-anak yang bersyukur. Mau ya? Yuk kita tutup mata, kita mengangkat tangan semua. Kalau mami papi ada di samping adik-adik, mami papi juga bisa ikut mengangkat tangan memberkati adik-adik. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kami berjanji mau selalu mengingat bahwa apa yang kami punya, kami bisa sekolah, kami bisa makan, kami bisa punya orang tua yang luar biasa, kami bisa punya teman-teman yang baik, itu semua disediakan oleh Tuhan. Dan kami mau selalu bilang terima kasih Tuhan. Kami mau selalu ingat bilang terima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa itu semua Tuhan sediakan buat kebaikan kami supaya hidup kami jadi lebih baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan doa kami hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, walaupun acara hari ini sudah kelar, tapi kita masih punya yang seru-seru kayak biasa. Jangan lupa ya, ketemu lagi di small group, bye. Bye. Halo adik-adik, gimana firmannya hari ini? Jangan lupa ya adik-adik, setiap firman yang didengar hari ini harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Putri mau ingetin nih buat adik-adik yang umur baby sampai umur TKB yang ingin mendapatkan aktivitas yang ini, oke, minta tolong mami dan papi untuk mengundinya di parenting guide yang ada di aplikasi NDC. Dan buat adik-adik yang kelas 1 SD ke atas, jangan lupa ya ajak mami dan papi untuk berdiskusi bersama dengan pertanyaan yang ada di parenting guide yang ada di dalam aplikasi NDC. Oke adik-adik, nah sekarang Kak Putri mau ngajak adik-adik untuk mengikuti small group ya. Buat adik-adik yang belum pernah ikut nih, bisa scan yang di bawah ini nih. Oke adik-adik, sip, Kak Putri tunggu ya di small group. Banyak teman-teman sama kakak-kakak yang udah kangen banget dan pengen sharing firman sama-sama lagi. Oke, bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para orang tua yang hebat. Mengajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih sepertinya terdengar sangat sepele. Namun, bila sikap ini tidak dibangun sejak dini, maka anak-anak akan tumbuh besar menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Terlebih lagi, mengajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, minggu ini NDC Kids at Home memberikan penekanan pengajaran yang terlihat sederhana, namun sesungguhnya sangat penting, yaitu menyatakan rasa terima kasih baik kepada orang lain, terlebih lagi kepada Tuhan. Para orang tua yang saya kasihi, mari kita dukung terus pertumbuhan kerohanian anak-anak kita agar mereka dapat mengembangkan karakter yang kuat dan serupa dengan Kristus. Kami menyediakan resources yang aplikatif dan relevan melalui fitur Parenting 101 dalam aplikasi NDC Ministry. Akses dan manfaatkan fitur Parenting 101 ini agar kita dapat membimbing anak-anak kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas dukungan saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting Guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik ikon profile yang ada di pojok kiri atas layar. Kemudian pilihlah fitur Parenting Guide yang tersedia untuk 2 kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran, dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.